Yo guys, welcome back to my channel Full in Japan. Jadi untuk episode kali ini gue pengen ngomongin tentang watching cinema di Jepang. Jadi ceritanya gini nih, weekend kemarin gue diajakin teman gue buat nonton itu film Creed 2 yang keren banget. Lu wajib nonton tuh, keren banget filmnya. Nah, waktu itu gue pikir ada hal-hal menarik yang gue rasa perlu gue share ke lu semua, yang lu semua perlu tahu tentang nonton film di cinema di Jepang. Oke, yang pertama ada release date-nya. Mungkin tadi gua bilang Creed 2 lu pada bertanya-tanya. Itu film bukannya udah lama ya? Udah 2 bulan lalu. Well, ini adalah hal yang lucu, yang weird di Jepang. Bahwa release date film-film Hollywood itu ada makan waktu yang sangat lama. Mungkin di otak kalian itu ada negara Jepang, negara yang maju ya. Harusnya release date-nya untuk film-film Hollywood pasti cepat dong. Tapi tidak, kenyataannya adalah sebaliknya. Contohnya film Creed 2 ini ya, di US itu rilisnya sekitar bulan November, akhir November. Sedangkan di Indonesia mungkin awal Desember ya. Dan sedangkan di Jepang ini dia baru rilis kemarin, minggu lalu sekitar 11 sampai 12 Januari. Contohnya kita ambil jauh-jauh aja, Aquaman. Jangan tanya gue udah nonton Aquaman belum. Pasti lu pada udah nonton ya, rilisnya gue ingat Desember ya di Indonesia. Kalau di sini rilisnya itu Februari, jadi gua belum nonton. Jadi kesempatan gua nonton masih bulan depan. Jadi lama sekali. Dan ini sangat benar-benar buat orang luar yang hobi nonton, dan ketika dia pindah living abroad di Jepang itu sangat agak nyebelin ya. Karena dia udah rilis duluan di internet. Kita bisa download duluan film-film Aquaman, sekarang kan udah ada di internet. Lu bisa search di Google, lu bisa download dengan kualitas yang lumayan lah. Nah, yang kedua adalah tentang price. Pasti bertanya-tanya, oke, release date-nya lama, harganya gimana? Murah? Mahal? Oke, berapa sih harga nonton di Indonesia? Yang gue ingat ya, setingat gue di Blitz itu, ya tergantung dia mallnya mana, studio mana, tapi average-nya itu sekitar 70 sampai 80 ribu gak sih? Mungkin bisa lebih murah, lebih mahal, tergantung seat lu yang apa gitu. Dan sedangkan average price untuk tiket movie di Jepang itu, di sinema di Jepang itu ada 1.800 yen, atau kita rupiah sekitar 200 ribu. Ya kalau 200 ribu itu di Indonesia udah dapat seat yang bagus banget, lu udah bisa tidurnya dengan terbaring gitu. Sedangkan di sini adalah seat biasa. Dan tapi yang menarik di sini adalah harganya itu berbeda kalau tergantung umur kamu dan juga profesi kamu, apa student or not. Jadi untuk kamu college student, university student, kamu hanya cukup bayar 1.500. Dan untuk kalau kamu sampai high school student atau ke bawah, kamu cukup bayar 1.000. Dan kalau kamu senior, udah umurnya 60 tahun ke atas ya, itu bayarnya hanya 1.000 juga. Dan dia ada yang lucuin sini, di Jepang ini ada yang namanya Ladies Day. Ladies Day itu setiap hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu, ladies cuma pay sekitar 1.000 rupiah untuk nonton film sinema. Jadi hal menarik ketiga adalah dubbing. Jadi seingat gue ya di Indonesia ya, meskipun itu di bioskop itu filmnya film Jepang, film Hollywood, film Cina atau film apapun ya, dia nggak pernah didubbing jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau di Jepang dia hampir semua, terutama film-film Hollywood itu dia didubbing jadi bahasa Jepang. Jadi oke, jadi nonton di sini harus hati-hati. Dia ada dua tipe. Yang pertama itu adalah Fukikai. Fukikai ini kanjinya, nanti kalau kalian beli tiket, kalau lihat kanjinya seperti ini, namanya Fukikai, artinya dia udah didubbing menjadi bahasa Jepang. Dan kalau mau nonton yang bahas pakai suara original dengan subtitle adalah ini yang ada kanjinya kayak gini. Ini artinya Jimaku, artinya subtitled version. Jadi agak aneh ya, kalau gua sendiri pribadi, gua pengen nonton dengan suara original dari aktornya, bukan yang didubbing. Jadi kalau agak aneh banget kalau kita dengarkan suara didubbing seperti ini. Aneh kan? Oke, jadi harus berhati-hati. Dan karena lebih banyak yang versi yang didubbing dibandingkan subtitle version. Jadi contohnya film Avenger, oke? Film Avenger mungkin dia dari 8 teater, 5 teater itu buka karena dia filmnya mungkin hype banget. Dan 4 teaternya di antara 5 itu adalah yang didubbing bahasa Jepang, dan sedangkan satunya doang yang
subtitle version. Jadi waktu beli tiket harus berhati-hati. Kalau nggak salah beli, kita nggak ngerti. Karena meskipun dia udah dubbing, dia nggak ada subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi hati-hati. Oke, yang keempat adalah reservasi. Jadi kalau di Indonesia kita masih banyakan ya, setahu gue itu masih manual ya. Kita datang, kita ngantri ke counternya, terus ngomong ke mbaknya, "Mbak, gue mau nonton film ini, jam segini, berapa orang?" Oke. Sedangkan di Jepang sendiri itu banyakan sudah nggak ada counter manual kayak gini. Semuanya udah pakai vending machine. Jadi dia nggak pakai lagi counter yang pakai orang, dia semua pakai mesin otomatis. Jadi kita datang ke sana, kita pilih yang kita mau, jam berapa ini semuanya, dan paymentnya juga beragam. Kita bisa pakai credit card, kita bisa pakai cash, dan semuanya dilakukan dalam mesin. Oke, jadi untuk pertama gue pilih Ticket for Today. Ini adalah film-film kayak ini. Gue pilih film yang gue mau nonton Churro. Kemudian pilihnya jam 3 sore. Yaitu di sini ada kita pilih layar. Di layarnya kita pilih atas seatnya. Oke, di sini ada cardnya, gue nggak punya member cardnya. Oke, di sini ada harga-harganya. Jadi kita lihat harga untuk general people 900. Jadi kalau kalian ada university student lebih murah 1.500, dan kalau untuk studi yang lain lebih murah, sekitar 1.000 umum. Jadi gue harus bayar 3.300. Gue harus pilih pakai credit card atau cash, atau untuk kali ini gue pakai credit card. Dan kita juga bisa book reserve online dulu. Dari reserve online kita tetap harus ke vending machine-nya. Kita tinggal masukin booking number kita dan dia bakal keluar tiketnya, begitu. Oke, yang kelima yang nggak kalah penting adalah manner. Manner apaan sih? Oke, lu pada tahu pasti orang Jepang itu terkenal dengan mannernya. Mereka polite. Termasuk waktu nonton sinema juga. Jadi kalau misalnya ya di Indonesia ya, kalau kita lagi nonton ada scan yang lucu atau karakternya ngelawak atau apa yang bikin lucu, pasti kita ketawa dong. Jadi kita ketawa dan orang-orang lain di sekeliling kita juga tertawa, hahaha atau gimana. Tapi untuk di Jepang, mereka bakal silent. Semuanya silent. Nggak ada suatu suara pun dari awal sampai akhir film selesai. Jadi suatu ketika gue nonton sama teman-teman gue yang foreigner. Jadi gue nonton dan ada scan yang lucu dan kita tertawa hahaha gitu, dan satu studio cuma kita yang tertawa dan kita semua bilang what the. Oke, jadi mereka bakal skip silent. Mereka berusaha untuk tidak mengganggu orang lain yang nonton, termasuk juga tertawa juga mereka. No. Oke, itu silent yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita nonton pasti ada kredit dong. Udah selesai, filmnya udah selesai, ada kredit dan lain-lain. Biasanya sih kalau film-film yang terkenal kayak Marvel, kita tahu ada after credit, kita nungguin. Tapi perbedaan dengan Jepang, dia mau film yang ada after credit atau enggak, dia bakal nunggu sampai itunya selesai. Dan lampu sinema juga akan dibuka setelah itu semua selesai sampai akhir. Ya kalau di Indonesia kan lagi kreditnya jalan, kita udah lampu udah dibuka dan kita udah boleh keluar dari studionya. Sedangkan di sini enggak. Mereka bakal nunggu sampai habis baru lampunya dibuka. Kadang gue bingung ya, waktu pertama-tama gue kirain ada after credit atau apa gitu. Ternyata enggak. Emang itu manner mereka sebagai bentuk respect terhadap yang bikin film. Jadi mereka pengen tahu yang castingnya siapa, produsernya siapa, sutradaranya siapa. Jadi beda banget dengan di Indonesia. Jadi di Indonesia kita kadang nggak tahu ya, kadang-kadang bahkan orang-orang nggak tahu sutradaranya siapa, produsernya siapa. Yang penting filmnya bagus, aktornya keren, dah itu aja. Nah itu dia hal-hal menarik tentang watching cinema di Jepang. Unik-unik ya. Jadi jangan tanya gue lagi nih kalau udah nonton film ini atau belum. Biasanya sih belum jawabannya karena belum rilis. Dan yang paling harus hati-hati kalau kalian ada kesempatan nonton movie di Jepang ini adalah yang dubbing itu ya. Jangan udah kalian beli mahal-mahal, udah upload di Instagram, yay first time watching movie in Japan, upload, udah kasih tahu orang-orang, ternyata filmnya semua isinya bahasa Jepang dan kalian nggak ngerti artinya dan kalian pulang dengan kecewa. Itu yang harus be careful banget ya guys. Oke, jadi untuk episode kali ini gue rasa cukup sampai sekian, dan gue bakal bikin video-video lain di episode lainnya yang lebih menarik. Dan jangan lupa komen di bawah buat improvement di video gua bakal try to comment and improve. Dan kalau kalian senang dengan dan kalian enjoy dengan video gua, jangan lupa untuk subscribe. Oke, gua rasa cukup sekian. See you again guys. Bye. Full in Japan.
Yo guys, gue mau selesai nonton film Crave 2 dan filmnya tentang boxer dan filmnya oke banget. Wow.